perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademisi pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Yang akan bertugas kali ini adalah saya, Mbak Suciati dari SMA Negeri 1 Praia Barat, sebagai observasif, dan di sebelah kanan saya Syahrin yang bertugas di SMKN 1 Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Sebelah kiri saya Sukiman dari SDN Negeri Sekembang yang bertugas sebagai coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ren, apa kabar Pak Ren? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, seperti Pak Sering lihat, selalu semangat saya Pak Ren. Begini ya Pak Ren ya. Oh iya. Siang hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya. Nah, kira-kira apa yang sudah Pak Sering siapkan untuk kegiatan kita pada siang hari ini? Saya akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka, Bu. Memberdayakan coach itu sendiri, sehingga nanti coach itu pada saat menjawab pertanyaan dia bisa berpikir dulu. Ada lagi Pak Ren? Itu aja. Nah, Oh, ya, jadi Pak Sarin ini saya simpulkan ya. Jadi untuk lebih spesifiknya, Pak Sarin akan mengarahkan coach supaya bisa berpikir lagi, menggali ide-idenya, menemukan jawabannya sendiri dari solusi apa yang dia cari, gitu Pak Rin ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Rin. Tadi Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ke semua orang. Begini Bu, sebelum melaksanakan praktik coaching, kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan sebelumnya? pada praktik coaching kita pada siang hari ini, saya sudah mempersiapkan rubrik penilaian dengan alur cerita, Pak Ben. Kemudian Nanti kompetensi yang akan saya kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot, yang bersifat terbuka, Pak ya. Yang mana nanti pertanyaan ini akan memperdaya coach itu sendiri, sehingga nanti coach pada saat menjawab pertanyaan dia bisa sambil berpikir ya, jadi dia akan menemukan jawabannya sendiri sambil berpikir gitu. Saya akan memberikan dia kesempatan untuk berpikir, saya akan memberikan dia pertanyaan berbobot yang tentunya itu akan membantu dia keluar dari permasalahan. jadi lebih spesifik lagi, mengarahkan coaching supaya lebih berpikir lagi, menggali idenya. Mungkin itu saja. Oke, kalau begitu mudah-mudahan rencana yang Ibu sampaikan berjalan dengan lancar. Silakan dimulai kalau begitu. Amin, makasih Pak Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman, kejutan ini ada apa nih? Kemudian ini kesini ada apa? Ya, begini Ibu, jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan tentang kisah saya, mungkin bisa disebut curhatan lah. Kira-kira Ibu punya waktu tidak? Wah, Pak Sukiman saya selalu ada waktu. Ini siswa terbaik saya dulu ini Pak Sukiman ini ya, jadi selalu ada waktu nih. Memangnya apa yang mau Pak Sukiman curhatin nih ke Ibu? Alhamdulillah Bu, kalau begitu sebenarnya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi kali ini. Mungkin setelah curhat dengan Ibu bisa membantu saya. Paling tidak saya bisa menemukan solusi sendiri.
Jadi kita ini akan berbicara tentang permasalahan Pak Sukiman, dan Pak Sukiman menginginkan dari pembicaraan kita ini kita bisa menemukan solusi ya, membantu Pak Sukiman menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Pak Sukiman hadapi ya. Kalau begitu mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan solusi bersama Pak Iman ya. Mungkin juga Ibu nanti bisa sharing pengalaman Ibu, mungkin nanti pengalaman kita sama dan bisa menemukan solusi bersama gitu. Nah, kalau begitu boleh Ibu tahu nggak kira-kira permasalahan apa yang Pak Sukiman hadapi saat ini? Jadi begini Bu, permasalahan saya yaitu tentang murid-murid saya yang ada di dalam kelas Ibu. Memangnya ada apa dengan Pak Iman dalam kelas? Jadi begini Bu, ada beberapa murid saya yang mengalami kesulitan dalam pelajaran atau materi yang saya sampaikan. Begitu, mereka kesulitan memahami materi yang Pak Sukiman sampaikan ya. Kira-kira apa penyebab mereka? Pak Sukiman tahu nggak apa penyebab mereka kesulitan menyerap materi yang Pak Sukiman sampaikan? Mungkin ada beberapa faktor dari penyebab itu Ibu, apalagi masalah saya ini berada di kelas rendah Ibu. Ya. Seperti mungkin murid saya itu kurang fokus belajar Ibu, karena belum serapan atau bisa dikatakan senang bermain itu, atau mungkin juga faktor daya serap dari murid saya itu yang masih rendah Ibu. Dilihat dari asesmen yang sudah saya lakukan di awal tahun. Jadi penyebab mereka ini ya dari Indonesia Pak Sukiman ya, penyebabnya mereka itu karena daya serap mereka yang rendah itu disebabkan oleh serapan kurang yang baik ya, mereka kurang menyerap, jadi mereka tidak bersemangat karena daya serapnya yang rendah gitu. Sebesar apa sih harapan Pak Sukiman ya terhadap siswa Pak Sukiman ini dalam menerima pembelajaran yang Pak Sukiman sampaikan kepada mereka? Ya, harapan saya Ibu, setidaknya murid di kelas saya itu paham lah atau mengerti tentang materi apa yang saya sampaikan, tidak hanya sebatas mengangguk-anggukkan kepala ketika dia mengerti atau menggeleng-gelengkan kepala ketika dia tidak mengerti, sehingga nanti materi yang saya sampaikan itu tidak tahu apakah tersampaikan atau belum tersampaikan. Itu harapan saya, arti tidak hanya sekedar mengangguk-anggukkan kepala atau menggeleng-gelengkan kepala. Jadi Pak Sukiman mau mereka lebih interaktif ya. Jadi ketika mereka mengerti ya memang mereka berbicara apa mereka mengerti gitu. Tidak hanya mengangguk, atau ketika mereka tidak paham mereka menyampaikan bahwa mereka tidak paham, bukan hanya menggeleng ya. Oke, baiklah Pak Sukiman, jadi menarik sekali nih ya apa yang Pak Sukiman sampaikan. Nah, kira-kira nih ya, pernah nggak Pak Sukiman membayangkan apa solusi yang akan Pak Sukiman lakukan nih untuk memecahkan permasalahan tentang anak-anak tadi yang kurang minat belajarnya karena sarapan ya, tidak sarapan, terus apalagi tadi main game ya, banyak bermain game dan lain sebagainya. Jadi begini Bu, pernah terbayang di benak saya akan mencoba menasihati murid tersebut dengan paling tidak kalau sebelum berangkat sekolah sarapan di rumah lah, atau sebelum berangkat ke sekolah sarapan terlebih dahulu. Kemudian nanti supaya fokus untuk menerima pelajaran yang akan saya sampaikan. Sedangkan bagi murid yang masih rendah daya serapnya, seperti hasil dari asesmen diagnostik awal yang pernah saya terapkan, mungkin saya akan memberi materi ajar yang lebih dengan bimbingan belajar dan sebagainya. Oke, jadi Pak Sukiman rencananya nih ya, jadi tadi Pak Sukiman sudah mengingatkan mereka untuk sarapan ya, sudah sebelum berangkat sekolah mengedukasi mereka betapa pentingnya tentang sarapan itu. Kemudian murid yang daya serapnya lemah, tadi kan Pak Sukiman akan berikan bimbingan ya, jadi ini langkah-langkahnya sebenarnya sudah baik ini Pak Iman.
Ya, semoga ini apa yang Pak Iman rencanakan ini bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa terrealisasi ya Pak Iman ya. Nah, kira-kira nih Pak Iman ya, bimbingan tadi terutama saya tertarik nih sama anak yang tadi apa sih yang daya serapnya kurang gitu ya, daya serapnya kurang, itu menarik gitu. Daya serapnya kurang dan sarapan juga termasuk menarik, banyak menarik gitu ya. Nah, kira-kira sekarang bimbingan apa yang akan Pak Iman berikan untuk mengatasi permasalahan mereka yang memiliki daya serap yang kurang ini? Paling tidak di benak saya ini Ibu ya, saya akan membimbing anak itu ketika jam pelajaran ketika jam istirahat, atau mungkin setelah pulang kita minta waktu 10 sampai 15 menit untuk membimbing anak-anak supaya nanti jam pelajarannya tidak terganggu Ibu. Oke, jadi Pak Iman luar biasa ya, akan menyisihkan waktu 10 sampai 15 menit untuk membimbing mereka ya. Masya Allah, ini Pak Iman luar biasa. Bagus ini Pak Iman menurut saya. Nah, kira-kira sekarang, Pak Iman kan punya rencana ya. Pasti setiap rencana itu ada komitmennya kan. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Pak Iman lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi begini Bu. Saya akan mencoba secara kontinu dan juga konsisten untuk membimbing anak ini sehingga nanti terlihat perubahan pada diri murid-murid saya tersebut, atau mungkin bimbingan ini nanti setelah saya bimbing mungkin anak-anak itu akan terlihat perubahan. Memang tidak secara signifikan, tidak semudah membalik telapak tangan, paling tidak step by step atau sedikit demi sedikit Ibu. Dan gini Pak Iman ya, kan Pak Iman di sini nggak mungkin kerja sendiri. Seperti pepatah kita kan gotong royong gitu ya. Untuk menyelesaikan permasalahan anak ini kita nggak bisa betul-betul nggak bisa kerja sendiri, harus ada yang membantu gitu. Nah, kira-kira Pak Iman sudah menentukan nggak siapa kira-kira yang akan bantu Pak Iman untuk menyelesaikan permasalahan anak-anaknya Pak Iman tadi itu? Ya, terima kasih Bu. Jadi nanti saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan orang tua murid juga, rekan sejawat di sekolah, dan juga kita akan berkomunikasi juga dengan kepala sekolah. Oke, Pak Iman, jadi Pak Iman akan berkolaborasi dengan semua pihak di sekolah dan tentunya juga melibatkan wali murid Pak Iman ya. Ini Masya Allah luar biasa, bagus sekali itu Pak Iman. Nah, kemudian nanti gimana tindak lanjut Pak Iman ya yang akan Pak Iman lakukan ke depannya nih? Jadi tindak lanjut saya di sini, saya akan mencoba menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid dan menjaga komitmen tersebut dengan sama-sama memberikan bimbingan kepada murid, karena ini bukan hanya tanggung jawab kita sebagai guru, juga tanggung jawab orang tua juga di rumah Ibu. Betul ya, jadi tugas mendidik itu bukan hanya tanggung jawab kita ya sebagai guru, tapi juga tanggung jawab orang tua di rumah. Jadi memang kita harus terus berkolaborasi bersama orang tua. Saya kira ini Pak Iman sudah menemukan solusinya ya dari permasalahan yang Pak Iman hadapi. Pak Iman sudah menjawab sendiri solusi-solusi yang akan Pak Iman lakukan dan sudah menentukan siapa yang membantu Pak Iman. Karena saya anggap ini sudah selesai, Pak Iman sudah menceritakan semuanya, maka alhamdulillah saya anggap cukup sampai di sini permasalahan kita, bincang-bincang kita pada siang ini, atau mungkin ada yang mau Pak Iman sampaikan sebelum saya masuk kelas nih Pak Iman? Mungkin hanya ini saja Bu. Terima kasih juga atas waktunya Ibu, karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan saya, keluh kesah saya di dalam kelas Bu. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bu. Semoga apa yang sudah saya rencanakan ini dapat berjalan dengan baik Bu. Sekali lagi terima kasih Bu. Dengan senang hati, Pak Iman. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.